Ya, ini menarik, pertanyaan menarik. Bagaimana hukum Taurat itu pengaplikasiannya untuk kita orang-orang yang ada dalam perjanjian baru. Sekali lagi tadi kan kita sudah ke prinsip. Apa tadi prinsipnya? Prinsipnya tadi kan jelas bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan, baik itu konteks sisi teologisnya, sosial budayanya, zaman-zamannya, dan seterusnya. Maka karena ini tidak bisa dipisahkan dan tetapi bisa dibedakan, maka perlu melihatnya dari dua aspek. Apa itu? Aspek yang tidak dapat dipisahkan, yang kedua aspek yang bisa dibedakan. Nah, sekarang kita coba melihat apa itu namanya, apa yang saya maksud yang bisa dibedakan. Kalau kita berbicara hukum Taurat itu dibuat khusus untuk bangsa pilihan Tuhan dalam konteks pada masa itu, yaitu orang Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak akan menemukan hukum Taurat di zamannya Adam. Benar enggak? Coba, ini kita perjelas dulu. Setuju enggak kalau saya berkata demikian? Ada enggak di zamannya Adam hukum Taurat? Ada enggak di zamannya Metusalah, Kain, Habil hukum Taurat? Atau di zamannya hmm, Henok? Di zamannya Abraham pun belum ada hukum Taurat. Di zamannya Nuh pun belum ada hukum Taurat. Nah, itu sebabnya hukum Taurat itu adalah sesuatu yang mengandung nilai apa? Teologis dan antropologis sosial. Ada hukum Allah di situ ya, tetapi banyak juga hukum-hukum sosial atau hukum-hukum sipil namanya dalam hukum Taurat itu. Untuk apa hukum sipil itu? Untuk mengatur kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa. Ingat ya, sebagai bangsa, bukan sebagai orang-orang yang memang masuk surga. Bukan, bukan itu maksudnya. Tetapi sebagai bangsa. Ingat bahwa bangsa Israel itu hanyalah satu bangsa dari banyak bangsa yang ada pada masa itu. Nah, ini kompleksnya bahwa dalam hukum Taurat itu ada sisi teologis, ada sisi sosial, ada sisi sipil, ada sisi budaya, ada sisi suku di situ. Nah, karena itu harus dibedakan. Jadi misalnya hukum misalnya tentang apa namanya itu eh mentahirkan anak. Kalau dia anak sulung, dia harus ditahirkan umur 40 hari. Yesus melakukan itu. Maka ketika Yesus umur 40 hari dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah. Karena dia anak sulung. Apakah itu harus kita lakukan? Tidak. Karena itu adalah hukum khas untuk budaya orang Israel pada masa itu. Bangsa Israel. Pertanyaannya, saya ini orang Israel atau tidak? Oh tidak. Saya suku Yehuda, enggak. Suku Benyamin, enggak. Suku Naftali, enggak. Suku Batak, iya. Begitu. Nah, jadi secara secara apa namanya itu culture ini harus dibedakan. Begitu. Jadi ada namanya hukum Taurat itu hukum-hukum sipil yang memang khusus mengatur orang Israel sebagai sebuah peradaban, sebagai sebuah komunitas, sebagai suku. Nah, banyak nanti Pak, nanti makanya sekali lagi yang saya katakan tadi, kalau kita membaca Mishnah, kita membaca Haggadah, Midras, Talmud itu jelimet sekali itu hukum-hukum untuk orang Yahudi itu. Eh, nggak boleh memotong rambut yang sebelah sini, dipanjangkan, jenggot. Aduh, itu ribet sekali. Nah, ini juga bagian dari hukum, tetapi hukum sipil namanya. Nah, tetapi ada di antara hukum-hukum itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, sekali lagi ya, itu sebabnya tanpa hukum Taurat pun Nuh bisa memuji Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Make sense ya, masuk akal ya. Abraham tanpa hukum Taurat, dia bisa menyenangkan Tuhan loh. Dia bisa memuji Tuhan loh. Dia bisa membuat mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain dan Habel tanpa aturan hukum Taurat juga bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah,
Jadi hukum Taurat diberikan secara khusus untuk mengatur bangsa Israel. Yang saya sebut tadi, bangsa Israel bukanlah bangsa yang pertama kali di dunia, tapi bangsa yang lahir di tengah jalan, tapi direncanakan Tuhan jauh-jauh hari keberadaannya. Benihnya itu jauh-jauh hari. Nah, oke, kembali ke tadi. Jadi hukum Taurat itu banyak sekali yang memang tidak perlu kita gunakan, tidak harus kita lakukan, karena itu khusus untuk orang Israel. Yang hukum-hukum yang bersifat sipil, antropologis, atau sosial tadi. Tapi ada namanya hukum Taurat bersifat teologis. Nah, misalnya apa? Hukum misalnya beribadah. Dalam perjanjian lama itu, atau hukum korban. Kalau kita berdosa, harus ada korban. Nah, ini udah teologis ini. Apakah kita harus lakukan? Ya, tetapi sistem pengorbanannya itu yang berbeda. Korban dalam perjanjian lama itu dikorbankan oleh satu orang untuk dosanya sendiri, dan itu harus berulang-ulang. Dan cara menyampaikan korban juga ada aturan main. Ada imamnya. Nah, dalam setelah Yesus lahir, Yesus hidup, lalu kemudian secara teologis dia mati. Nah, dia menggenapi itu. Maka kalau secara teologis ada yang namanya begini, Pak. Hukumnya jalan, tapi tuntutan hukumnya yang sudah tidak perlu. Kenapa tuntutannya tidak perlu? Karena Yesus telah menggenapi itu. Artinya hukumnya berlaku, tetapi tuntutan hukum itu sudah digenapi oleh Yesus. Saya kasih contoh misalnya, hukum tentang bahwa kita harus kudus. Kalau dalam perjanjian lama itu kudus secara fisik namanya. Maka orang Israel itu secara fisik itu cakep, tidak ada yang jelek, Pak. Karena mereka begitu luar biasa dalam memperlihatkan bagian-bagian luarnya. Rambutnya itu harus diminyaki, berikat pinggang yang bagus, bajunya itu penuh dengan macam-macam, baguslah. Nah, hukum untuk kudus apakah masih berlanjut? Ya, tetapi sudah dalam bentuk yang lebih sempurna. Maka Yesus berkata, kalau kamu membunuh dalam perjanjian lama, kamu membunuh secara fisik baru disebut membunuh. Kalau sudah bunuh orang begini disebut membunuh. Dalam perjanjian baru, membunuhnya itu lebih sempurna, lebih utuh pengertiannya. Kalau kamu marah atau dendam atau tidak mengampuni pun itu bisa disebut membunuh dan seterusnya. Korban, sistem korban kalau berdosa harus diampuni. Apakah hukumnya itu jalan? Tetap jalan. Tetapi tuntutan korban itulah yang tidak perlu kita lakukan. Bukan tuntutannya yang tidak diperlukan, tetapi kita yang tidak perlu melakukan itu karena Yesus telah menggenapi itu. Maka di Ibrani itu kan jelas sekali. Ini korban sempurna, tak bercacat. Ini satu korban untuk semua orang, bukan untuk satu orang lagi. Ini sekali korbannya untuk selama-lamanya, bukan tiap hari. Dan ini imamnya yang melakukan yang mempersembahkan korban ini imam besar yang tak bercacat, yang tidak perlu pengampunan dosa, berbeda dengan imam dalam perjanjian lama dan seterusnya. Jadi ada namanya hukumnya jalan, hukumnya berlaku secara teologis, tetapi tuntutannya tidak perlu. Misalnya hukum tentang sabat. Apakah hukum berdiam diri, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beristirahat, tetap jalan? Tetap. Tapi tuntutannya itu yang tidak harus. Misalnya tuntutan apa hari Sabat itu? Harus hari Sabtu. Tidak boleh ini dan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di sini, setelah kita di zaman perjanjian baru, beribadah itu tidak hanya hari Sabtu. Hari Kamis boleh, Minggu boleh, hari apa saja boleh. Tetapi itu tadi tuntutan harus hari Sabat itu loh. Nah, seperti itu ya. Hukum tidak mencuri, apakah jalan? Oh iya jalan, tapi pengertiannya jauh lebih luas. Begitu. Nah, itu sebabnya kalau misalnya Anda membaca hukum Taurat itu ada namanya larangan memakan babi. Apakah itu memang uh, apa harus tetap jalan larangan makan babi? Kenapa kita orang Kristen tetap makan babi padahal itu ada larangan dalam dalam perjanjian lama? Apakah kita tidak konsisten?
Yesus apakah makan babi? Ya enggak makan babi karena dia orang Yahudi. Nah itu kalau kita melihat konteks larangan makan babi misalnya. Dan sebenarnya bukan hanya babi kan. Ini contoh kasus hukum Taurat ya. Contoh kasus hukum Taurat. Masalahnya makan babi. Kenapa dalam perjanjian lama dilarang makan babi tapi kita makan babi? Apakah karena kita melanggar hukum Taurat? Oh tidak. Makan babi itu secara hukum pada saat itu. Kenapa dilarang? Kenapa itu disebut menjadi haram? Sebelum-sebelumnya tidak haram. Setelah di zaman Musa baru haram. Artinya kan aturan ini kan 1500 tahun setelah Adam mati kan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dulu sebelum zaman Musa mereka terlanjur makan babi lalu mereka haram dong? Ya enggak lah. Jadi ingat, ini hukum-hukum ini dibuat khusus untuk bangsa Israel supaya gaya hidup mereka berbeda dengan orang-orang seperti Amalek. Amalek itu Pak, dalam sistem mereka mengorbankan korban-korbannya kepada ilah-ilah mereka, memang menggunakan babi dan seterusnya dan seterusnya. Maka Tuhan merasa tidak boleh sama kamu dengan orang-orang itu. Ya, jangan makan babi itu dan jangan buat itu menjadi ritual. Nah, kira-kira itu contohnya. Kira-kira itu contohnya. Itu adalah spesifik untuk pada saat itu. Yang tidak harus menjadi tuntutan bagi kita. Begitu loh. Nah, jadi ada namanya hukum teologis, hukumnya jalan dalam bentuk yang sempurna, tetapi tuntutannya tidak perlu. Nah, hukumnya malah lebih utuh, lebih sempurna. Hukum jangan membunuh. Kalau membunuh baru disebut membunuh dalam hukum Taurat. Dalam perjanjian baru tetap tidak boleh membunuh. Bahkan bukan hanya membunuh secara fisik, membunuh secara batin juga demikian. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dalam memberikan persepuluhan, hukumnya bagaimana? Jangankan sepersepuluhan, seluruh hidup pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Pak, hukum-hukum Taurat yang bersifat teologis itu tuntutannya tidak perlu lagi. Hukumnya dibuat dalam bentuk yang sempurna. Kalau Bapak nanti baca dalam Matius 27, apa disebut oleh Yesus? Seluruh hukum-hukum dari kitab para nabi dalam hukum Taurat telah digenapkan dalam dua hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka Yesus menyebut dengan istilah apa? Aku datang dengan perintah yang baru. Apa itu? Perintah untuk mengasihi. Makanya disebut hukum kasih. Hukum kasih ini bukan berarti menjadi kontras dengan perjanjian lama. Enggak. Begitu. Ini adalah hukum yang sebenarnya menyempurnakan hukum-hukum yang secara fisik yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Kudus, bukan hanya kudus secara fisik, tapi kudus dalam hati misalnya. Begitu. Begitu Pak. Amin, amin Pak, amin. Ya, itu juga hukum secara khusus untuk mereka, secara sosial kan namanya. Jadi ada namanya itu hukum keluarga. Ya memang hanya untuk mereka itu. Misalnya hukum anak sulung misalnya. Ya, ini contoh ya, perbandingan ini hanya contoh saja Pak ya. Tapi mirip-mirip gitu loh Pak, maksud saya, mirip-mirip. Misalnya dalam budaya Yahudi itu ada namanya anak sulung. Anak sulung itu ada namanya ada 7 hak kesulungan ya. Pertama dalam ulangan itu dia mendapat hak warisan dua kali lipat anak sulung.
Kedua, dia membawa nama keluarga, kehormatan ayah. Ketiga, dia memimpin mesbah keluarga. Jadi ini sebuah kehormatan yang sangat besar. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Nah, makanya ada namanya menjual hak kesulungan. Esau. Ya, makanya disebut, jadi kalau disebut sulung itu lebih kepada kehormatan. Kalau di kita, mana ada hak kesulungan? Nah, sama dengan kasus yang tadi, Pak ya. Ada namanya itu aturan-aturan yang sangat khusus, banyak sekali. Ada aturan, waduh, pokoknya banyak sekali. Yang istilah banyak sekali ini tadi saya sebut tadi eh, rumit dan kompleks sekali. Dan ini salah satu contoh, Pak. Tidak mungkin ini kita terapkan dalam dalam kita sebagai bangsa Indonesia karena begini, kalau istilahnya itu ya, hukum Taurat bagi orang Israel pada saat itu ada dua, hukum keagamaan, hukum spiritual, teologis, dan hukum sipil, undang-undang dasar. Kita orang Indonesia ada di bawah undang-undang dasar hukum bangsa Indonesia. Sistem hukum korupsi kita tentu berbeda dengan Malaysia. Benar tak? Sistem hukum pidana kita berbeda dengan Singapura. Itu sebabnya tidak bisa sembarangan menerapkan hukum perdata dan pidana yang ada dalam undang-undang dasar kita dengan bangsa-bangsa lain, begitu loh. Maka bangsa tertentu akan dijalankan dengan hukum tertentu dan undang-undang dasar kita berbeda-beda. Nah, singkat cerita, Israel itu punya undang-undang dasar sebagai negara yang hukum Taurat tadi yang saya sebut, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Filistin juga memiliki undang-undang dasar, Amalek juga memiliki undang-undang dasar, dan masing-masing hukum ini hanya bisa diterapkan berdasarkan wilayah masing-masing. Itu sebabnya ya, kalau orang Kristen tidak membaca perjanjian lama dengan hati-hati, itu yang saya sebut ekstrim, ke-Yahudi-Yahudian. Padahal dia orang Manado, dia orang Batak, tapi mau menjadi orang Yahudi. Loh, kamu ini ngerti enggak bahwa ya, Bapak Ibu paham maksud saya ya. Jadi banyak nanti contoh bahwa banyak hukum Taurat itu yang tidak perlu kita lakukan. Nah, tapi kembali di antara banyaknya hukum itu ada namanya nilai-nilai teologis yang juga bersifat universal, termasuk untuk kita. Misalnya Yesus sebagai juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi. Allah yang menyertai orang Israel bukan hanya Allah miliknya orang Israel, itulah maksud saya. Rencana Allah yang dia buat untuk dunia itu, untuk iblis, untuk surga neraka, walaupun rencana itu diperkenalkan kepada orang Israel, tetapi itu untuk semua orang. Tetapi orang Israel diberikan keistimewaan, kehormatan untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, jadi ini rumitnya. Maka kita harus membedakan dan harus berhati-hati dalam membaca kitab ini supaya kita tidak asal comot begitu loh. Begitu, Pak. Ya. Ya. Mm-mm. Ya, lanjut, Pak. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Halo, Pak.
Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, ya, silakan, Pak, silakan. Pariban. Pariban, ya. Hmm. Oh, ya. Ya. Jadi kalau dalam orang Batak ada seperti itu bukan berarti orang Batak menggunakan dasar itu sebagai apa namanya itu eh, sebagai dasar utama untuk mengadakan sistem itu. Nah, memang begini, dalam penyebaran kekristenan pada akhirnya ada suku-suku tertentu yang memang mengadopsi budaya-budaya dalam Alkitab itu sesuai dengan konteks-konteks yang berbeda-beda. Maksudnya begini, di Toraja, di Maluku, di berbagai daerah di Indonesia, pengaplikasian Alkitab itu khususnya dalam Perjanjian Lama itu kan ada yang mencomot beberapa, ada yang budaya Nias mencomot perikop yang sana. Itu maksud saya, Pak. Nah, memang dalam penyebarannya begitu dia. Jadi, tetapi tidak ada keharusan untuk melakukan semua budaya itu menjadi budaya kita, begitu. Tetapi memang betul, kalau ditanya nanti orang Batak bisa menggunakan dasar itu sebagai dalil untuk apa namanya itu membangun sistem sistem kekeluargaan. Ya bisa juga, tetapi yang pertama tidak harus. Yang kedua, faktanya tidak semua budaya-budaya yang kita lihat dalam budaya Alkitab itu menjadi sebuah budaya yang kita terapkan dalam budaya kita. Nah, kalau disebut, maka ini yang saya sebut ini adalah kebudayaan di mana ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau memang ada budaya dari perjanjian lama yang kita anggap bagus, ya silahkan. Begitu. Orang Israel itu loh. Kalau ada yang bagus. Tapi kan banyak juga budaya orang Israel itu yang tidak bagus. Begitu. Jadi saya tidak bisa menyebut ini hukum apa, Pak. Tapi dalam dalam Midras dan Misna itu memang ada pasal-pasal yang menafsirkan. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita nanti mempelajari Talmud, Talmud itu kan tradisi apa tafsiran, tradisi lisan dari rabi-rabi yang sangat pakar kitab suci. Jadi mereka menafsirkan dari perjanjian apa dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu, misalnya hukum tentang hari Sabat itu mereka buat lebih detail. Kalau dalam dalam Alkitab kan memang dibuat hanya garis besarnya saja kan, peliharalah hari Sabat. Tapi nanti dalam Talmud itu Pak, cara memelihara hari Sabat itu dibuat detail. Misalnya, kalau keluar rumah itu tidak boleh membawa beban lebih dari 1 kilo. Tidak boleh pergi keluar rumah lebih dari 3 kilometer. Macam-macam. Begitu. Dan itu diatur jauh lebih rumit itu. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, upacara pengikatan perjanjian apa eh, setiap pasal dalam perjanjian lama itu ketika ditafsirkan secara lisan oleh rabi-rabi itu penjabarannya itu jauh lebih ketat, Pak. Jauh lebih ketat. Misalnya proses mentahirkan perempuan habis melahirkan. Itu ada lagi aturannya, Pak. Itu. Ada lagi turunannya lah, apa istilahnya ya? Iya, turunan, turunan. Seperti undang-undang kita kan ada tafsiran-tafsirannya itu. Begitu. Sama-sama, Pak.
Ya, ya. Pertama, perpuluhan itu adalah salah satu gambaran bahwa kita memang mengasihi Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah majikan penguasa atau pemberi berkat. Kalau sepersepuluh saja kita tidak bisa beri, jangankan ngapain mau ngomong semua kehidupan, benar enggak? Ong sepersepuluh saja ndak taat, ndak bisa melakukan, kok ngomong sepenuh hati, sepenuh jiwa, seluruh hidup. Ya, malaikat bilang, "Pret kamu, gundul benar kamu ini." Jadi itu tetap kita berikan, dan bukan hanya sepersepuluhan, perseperdua puluh, sepertiga puluh. Jadi secara prinsip itu dilanjutkan ya. Kemudian yang kedua, penerapannya. Kalau kita lihat perjanjian lama, penerapan persepuluhan itu kan supaya ada yang boleh dimakan di rumahku. Kenapa bisa begitu? Zaman dulu Pak, tidak ada namanya imam itu part time. Semua full time. Imam itu memang hanya mengurus mengurus rumah ibadah. Makanya gambaran gereja mula-mula itu bisa kita lihat sekarang di Katolik atau Ortodoks itu, di mana memang imam-imamnya itu ya memfokuskan diri untuk ini melayani rumah Tuhan, maka mereka tidak bekerja. Lihat itu romo-romo Katolik itu ya, mereka kalau makan ya diantar umat kan, begitu. Sebenarnya itu yang benar. Jadi tapi kan dalam perkembangannya waktu kan gereja berkembang, ya it's okay aja menurut saya. Tetapi kalau kita mau ke basic dari perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan supaya bisa digunakan oleh imam untuk operasional pekerjaan rumah Tuhan, Tuhan di dalam konteks di gereja, di ibadah itu. Nah, tapi dalam konteks perjanjian baru sebenarnya untuk pelayanan-pelayanan itu kan sudah dibuat pos-posnya, dan menurut saya ini bagus. Supaya perpuluhan itu dikembalikan kepada fungsinya, dibawa ke rumah Tuhan, lalu diolah untuk itu tadi, untuk imamnya bisa, untuk para pengerja di gereja itu boleh, untuk para pelayan Tuhan, silahkan. Kalau kita melihat konteks penggunaan perpuluhan ya, ini belum kasus ya, ini belum kasus. Kita mau ke konteks basic dulu, latar belakang perpuluhan itu. Nah, lalu di perjanjian baru, sepertinya itu lebih dibuat jelas. Maka dalam perjanjian baru kita mengenal yang namanya 5 pelayanan. Ada namanya marturia, ada namanya diakonia, ada namanya koinonia, ada namanya kerugma, ada namanya liturgia. Ya, kita tahu kalau pelayanan sosial, ada diakonia. Orang-orang yang fakir miskin, ada namanya khusus pelayanan diakonia. Makanya Paulus itu menggalang dana untuk itu juga. Maka Paulus tidak malu juga. Dan dia memuji jemaat Korintus, jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih untuk persembahanmu, dan seterusnya. Nah, karena memang ada pos-pos tersendiri yang digunakan untuk itu. Nah, menurut saya Pak, kalau kita mau kaku dengan basic dari perpuluhan, ya perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Kalau nanti penyebarannya memang untuk pendeta, untuk si ini, ya menurut saya silahkan aja. Begitu. Lalu kalau misalnya, oh Pak saya ingin memberkati ke itu ada orang di situ, ya itu bukan perpuluhan, ya pelayanan diakonia saja namanya, karena kita ingin memberkati orang. Atau persembahan ucapan syukur, karena sudah didoakan oleh pendeta itu, lalu istri saya hamil, lalu kembar 5 langsung, lah kami ingin bersyukur, ya bolehlah namanya. Nah, tapi namanya mungkin bukan perpuluhan, karena konteks dan latar belakang perpuluhan itu yaitu tadi, untuk digunakan di rumah Tuhan. Begitu. Itu sih kalau saya Pak, tapi dalam kasus-kasus tertentu ya